Di balik langit biru Mongolia yang tak berujung tersembunyi dunia penuh keajaiban, tradisi kaya, tantangan mengejutkan, dan kisah-kisah yang jarang terdengar oleh orang luar. Bergabunglah dengan menjelajah Yanakayam saat kami menyelami jantung negeri luar biasa ini. Cinta dan kesepian, tantangan yang dihadapi perempuan Mongolia. Di Mongolia, perempuan membuat kemajuan besar dalam pendidikan dan pengembangan karir, seringkali melampaui laki-laki dalam kedua bidang tersebut. Namun ironisnya, banyak dari mereka tetap kesulitan menemukan pasangan hidup. Semakin banyak perempuan pindah ke kota seperti Ulaan Baatar demi pendidikan terbaik dan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi dengan lebih dari 60.000 perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki hanya di ibu kota saja, dunia kencan terasa tidak seimbang. Sementara perempuan cenderung hidup hampir 1 dekade lebih lama dari laki-laki dan menghadapi pengangguran yang lebih rendah, keunggulan sosial mereka justru bisa menjadi penghalang dalam hal percintaan. Laki-laki lebih sering terlibat dalam peternakan ternak, dan peran gender tradisional masih bertahan. Selain itu, banyak laki-laki mengalami kesulitan akibat kehilangan pekerjaan sejak peralihan dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar pada tahun 1990-an, yang menyebabkan masalah seperti pengangguran dan alkoholisme. Jadi, mana yang lebih sulit, menaiki tangga karier atau menemukan seseorang untuk berbagi perjalanan? Beritahu kami di kolom komentar. Keseimbangan yang timpang, ketimpangan gender di Mongolia. Mongolia sedang menghadapi kesenjangan gender yang serius. Ketimpangan ini berkontribusi terhadap berbagai tantangan sosial, termasuk menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya tekanan terhadap perempuan, baik secara ekonomi maupun mental. Beberapa orang mengatakan bahwa satu laki-laki Mongolia mungkin bertanggung jawab atas 6 perempuan dalam hal harapan sosial. Mengatasi masalah ini bukanlah tugas mudah dan akan membutuhkan kolaborasi dari seluruh bangsa. Negara paling sepi di dunia. Dengan hanya sekitar 2 orang per kilometer persegi, Mongolia memiliki kepadatan penduduk terendah di dunia. Bentang alam negara ini yang luas, pegunungan, padang rumput, dan gurun, menjadikannya sulit untuk dihuni dan digarap di banyak wilayah. Tambahkan lagi iklim ekstrem dengan musim dingin yang membekukan dan musim panas yang singkat, maka tempat tinggal jangka panjang menjadi semakin sulit. Namun ada keindahan dalam kesunyian ini. Langit lebih cerah, polusi rendah, dan tradisi nomaden terus berkembang. Tetapi Mongolia juga menghadapi dilema, menjaga keindahan alamnya sembari mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Krisis tersembunyi, kekerasan terhadap perempuan. Mongolia, yang sering dikenal karena landskapnya yang damai dan alam liar yang luas tak tersentuh, menyembunyikan masalah yang sangat mengganggu di balik permukaan tenangnya. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Terlepas dari keindahan alam dan citra damainya, negara ini memiliki salah satu tingkat kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di dunia. Menurut studi tahun 2017 oleh UN Population Fund, hampir 60% perempuan Mongolia dalam hubungan mengalami bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, seksual, atau ekonomi. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah bahwa kekerasan non-pasangan juga tersebar luas, dengan hampir 1 dari 5 perempuan mengalami kekerasan dari individu di luar hubungan mereka. Statistik ini mencerminkan krisis mendalam yang menuntut perubahan sistemik. Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan kesadaran, reformasi hukum, dan sistem dukungan yang lebih baik bagi para penyintas. Kedepan, percakapan nasional tentang kekerasan berbasis gender sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman bagi perempuan dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang tanpa rasa takut. Pemakaman langit, kembali secara spiritual ke alam. Salah satu tradisi Mongolia yang paling unik dan sangat spiritual adalah praktik pemakaman langit yang muncul setelah Buddhisme menjadi agama resmi negara tersebut pada abad ke-16. Pemakaman langit merupakan bagian dari pandangan dunia Mongol, di mana tubuh dikembalikan ke alam. Alih-alih dimakamkan secara tradisional, tubuh almarhum ditempatkan di ruang terbuka untuk dimakan oleh pemakan bangkai, terutama burung nasar.
Tindakan ini melambangkan kembalinya tubuh ke alam dan pelepasan jiwa. Jenazah biasanya dibungkus dengan syal putih yang dikenal sebagai khadak, diletakkan menghadap utara, dan setelah 3 hari, keluarga kembali untuk memeriksa apakah tubuh telah dibawa, yang menandakan pelepasan spiritual jiwa. Meskipun Mongolia telah mengalami modernisasi yang signifikan, banyak komunitas nomaden masih mempraktikkan tradisi pemakaman ini, menghormati hubungan spiritual yang mendalam yang mereka miliki dengan alam dan unsur-unsurnya. Opeisia Uyituisa. Pantangan kebersihan, larangan mandi di Mongolia kuno. Pada masa Genghis Khan, orang Mongolia memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kebersihan dan higienitas dibandingkan dengan standar modern. Bangsa Mongol kuno percaya bahwa mandi dapat mengganggu garis energi bumi yang dianggap sakral dan kuat, mirip dengan urat naga. Dalam sistem kepercayaan ini, mencuci diri sendiri atau bahkan pakaian dianggap sebagai tindakan tidak hormat yang bisa membuat marah roh atau dewa tanah. Akibatnya, orang jarang mandi dan pakaian jarang dicuci, melainkan hanya dikibaskan untuk menghilangkan kotoran atau serangga. Bahkan, bau badan tidak hanya diterima tetapi dihormati sebagai sifat alami. Dengan orang-orang tertentu, seperti prajurit, dipandang lebih terhormat karena aroma pakaian mereka yang telah menyerap esensi pertempuran dan bertahan hidup. Saat ini, meskipun mandi telah menjadi hal yang umum, kepercayaan kuno ini menawarkan gambaran menarik tentang nilai-nilai spiritual dan budaya yang membimbing kekaisaran Mongol. Bapak pendiri, warisan abadi Genghis Khan. Genghis Khan, lahir dengan nama Temujin pada tahun 1162, adalah sosok besar dalam sejarah yang pengaruhnya membentuk tidak hanya Mongolia tetapi juga seluruh dunia. Ia menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah menjadi kekuatan yang tangguh, akhirnya mendirikan kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah. Melalui kepemimpinannya, ia memperkenalkan reformasi progresif seperti melarang gelar aristokrasi, menghapus perbudakan, dan menetapkan Yasa, sebuah kode hukum yang mendorong disiplin dan persatuan. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Mongol berkembang. Dengan jalur perdagangan dibuka antara Eropa dan Asia, toleransi beragama dianjurkan, dan sistem pos yang efisien menghubungkan wilayah yang luas. Bahkan hingga hari ini, warisan Genghis Khan masih sangat kuat di Mongolia, dengan patung setinggi 40 meter dekat Ulaan Baatar berdiri sebagai bukti pengaruhnya yang abadi. Kisah hidupnya adalah tentang ambisi, inovasi, dan kepemimpinan luar biasa yang selamanya mengubah arah sejarah. Budaya kebaikan, keramahan Mongolia. Keramahan orang Mongolia sudah melegenda, dan dalam banyak hal itu menjadi ciri khas budaya negara ini. Saat Anda memasuki rumah tradisional Mongolia, yang dikenal sebagai ger atau yurt, Anda akan disambut dengan penghormatan dan kehangatan yang luar biasa. Sisi utara rumah dianggap sebagai tempat kehormatan, di mana tamu diundang untuk duduk. Salah satu hal pertama yang akan Anda alami adalah secangkir teh susu hangat disajikan dengan kedua tangan yang melambangkan rasa hormat mendalam dari tuan rumah. Setelah teh, tamu biasanya ditawarkan hidangan tradisional yang mengenyangkan, seperti daging domba panggang, susu kuda fermentasi, dan keju kering. Dalam budaya Mongolia, meninggalkan makanan di piring dianggap tidak sopan, jadi tamu diharapkan menghabiskan semua makanan yang disajikan. Rasa kemurahan hati sangat tertanam dalam budaya Mongolia, sehingga pada zaman kuno, seorang tuan rumah bahkan mungkin menawarkan putrinya untuk bermalam dengan tamu demi memberikan kehangatan, praktik yang kini bersifat simbolis, namun menekankan betapa jauhnya tuan rumah akan berusaha agar tamunya merasa diterima. Para nomaden terakhir, cara hidup yang kian menghilang. Meski Mongolia mengalami modernisasi dan urbanisasi yang pesat, sepertiga dari populasinya masih menjalani gaya hidup nomaden, berpindah mengikuti musim dan ternak mereka. Para nomaden ini tinggal di ger, rumah portabel yang dirancang untuk menahan cuaca ekstrem di padang rumput. Gaya hidup penggembala nomaden sangat terkait dengan tanah, dan rutinitas harian mereka dibentuk oleh irama alam. Namun, karena generasi muda berbondong-bondong ke kota untuk pendidikan
pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik, cara hidup ini perlahan menghilang. Meski begitu, upaya sedang dilakukan untuk melestarikan tradisi nomaden. UNESCO telah mengakui pentingnya budaya ini, dan berbagai festival budaya membantu menjaga tradisi tersebut tetap hidup. Wisatawan dapat mengunjungi komunitas nomaden dan mengalami langsung praktik unik dan kuno yang telah menopang masyarakat ini selama berabad-abad. Minuman unik, susu kuda fermentasi, Airak. Airak, minuman tradisional Mongolia yang terbuat dari susu kuda fermentasi, adalah simbol budaya sejati. Minuman ini memiliki kandungan alkohol ringan dengan rasa agak asam dan berkarbonasi. Untuk membuatnya, susu dibiarkan berfermentasi dalam tong kulit atau kayu selama 2 hari, mengubahnya menjadi minuman yang bergizi dan menyegarkan. Airak dikonsumsi selama festival besar Mongolia, seperti Naadam dan Saga Ansar, di mana minuman ini tidak hanya berfungsi sebagai minuman, tetapi juga simbol persatuan. Airak secara tradisional diminum dari mangkuk bersama, yang memperkuat nilai kebersamaan dan keramahan orang Mongolia. Minuman ini lebih dari sekadar tradisi budaya. Ia adalah penghubung ke masa lalu dan bagian penting dari kehidupan nomaden, dinikmati setelah hari-hari panjang menggembalakan ternak. Menyambut Tahun Baru, Saga Ansar berbeda dengan perayaan Tahun Baru Barat, Saga Ansar Mongolia, yang berarti bulan putih, menandai awal musim semi dan merupakan waktu yang sangat spiritual bagi keluarga Mongolia. Ini adalah perayaan pembaruan, keluarga, dan kemurnian yang berpusat pada kalender lunar. Perayaan dimulai pada malam Tahun Baru, yang dikenal sebagai Bituun, ketika keluarga berkumpul untuk makan besar, menyelesaikan utang, dan mempersembahkan es kepada Dewa Kuda. Pada hari berikutnya, ritual dimulai secara sungguh-sungguh. Orang-orang memberi hormat kepada para tetua, menawarkan minuman, dan mengenakan pakaian bulu untuk mengusir roh jahat. Saga Ansar bukan hanya waktu untuk berpesta, tetapi juga ungkapan rasa hormat terhadap leluhur dan alam, yang mewujudkan esensi spiritual dan budaya Mongolia. Khadag, sial suci Mongolia. Di Mongolia, Khadag, sebuah syal sutra seremonial, memiliki makna yang sangat penting. Ia digunakan untuk menyampaikan rasa hormat, kemurnian, dan keberuntungan, serta diberikan pada acara penting seperti pernikahan, upacara keagamaan, dan perayaan besar seperti Saga Ansar. Khadag biasanya berwarna biru, melambangkan langit, dan diserahkan dengan kedua tangan untuk menunjukkan penghormatan yang mendalam. Selamat Saga Ansar, orang yang lebih muda memberikan khadag kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan rasa terima kasih. Syal suci ini adalah representasi visual dari ikatan spiritual yang abadi antara orang Mongolia dengan tradisi dan budaya mereka. Api suci, pemujaan api dalam budaya Mongolia. Api memiliki tempat yang unik dan dihormati dalam budaya Mongolia. Ia bukan sekadar sumber kehangatan, tetapi juga elemen suci yang melambangkan kehidupan, kemurnian, dan perlindungan spiritual. Orang Mongolia memperlakukan api rumah tangga mereka, gal, dengan rasa hormat yang sangat besar, seringkali mempersembahkan sedikit makanan atau minuman kepada api pada awal dan akhir hari, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. Beberapa adat, seperti tidak pernah membuang sampah ke dalam api atau melangkahi perapian, mencerminkan kesucian yang dikaitkan dengan api. Pernikahan dan upacara penting lainnya seringkali mencakup ritual untuk menghormati api, menggambarkan peran pentingnya dalam kehidupan spiritual dan sehari-hari di Mongolia. Humi, seni ajaib bernyanyi tenggorokan. Humi, seni unik bernyanyi tenggorokan dari Mongolia, adalah tradisi musik yang memukau yang memungkinkan seorang penyanyi menghasilkan beberapa nada sekaligus. Praktik ini berasal dari pegunungan Altai dan meniru suara-suara alam, termasuk angin, sungai, dan panggilan hewan. Humi bukan hanya bentuk ekspresi musikal, tetapi juga spiritual, sering dipertunjukkan dalam upacara, festival, dan acara olahraga. Ini adalah harta budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dari guru ke murid, dan bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, menyoroti posisi istimewa yang dimiliki seni bernyanyi tenggorokan Mongolia dalam warisan budaya negara tersebut. Mongolia dan jalur sutra.
Mongolia memainkan peran penting dalam sejarah jalur sutra, rute perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan para penerusnya, Kekaisaran Mongol menghidupkan kembali dan melindungi jalur sutra, memastikan perjalanan yang aman bagi para pedagang, serta memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya antara Eropa dan Asia. Bangsa Mongol membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta memberlakukan pungutan untuk menjaga keamanan kafilah, memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan global dan pertukaran budaya yang membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Lebih banyak ternak daripada manusia. Dengan lebih dari 64 juta ternak, domba, kambing, sapi, unta, dan kuda, Mongolia memiliki hampir 20 kali lebih banyak hewan daripada manusia. Ternak merupakan tulang punggung kehidupan Mongolia, terutama bagi para pengembara, menyediakan sumber daya penting seperti makanan, pakaian, dan penghasilan. Di antara hewan-hewan ini, kuda memiliki tempat khusus dalam budaya Mongolia. Mereka melambangkan kebebasan, kekuatan, dan kebanggaan, serta mewakili hubungan yang mendalam dengan tanah dan sejarah. Rasio mencengangkan antara hewan dan manusia ini menunjukkan pentingnya ternak dalam masyarakat Mongolia dan menyoroti peran sentral yang terus dimainkan oleh hewan dalam pelestarian tradisi kuno Mongolia. Keterampilan tradisional, kuda, panahan, dan elang. Menunggang kuda adalah hal yang sangat alami bagi orang Mongolia, terutama di kalangan pengembara. Anak-anak belajar menunggang sejak usia dini, dan kuda merupakan pusat dari kehidupan sehari-hari dan identitas nasional. Panahan Mongolia juga terkenal, menggunakan teknik unik menarik dengan ibu jari dan busur buatan tangan. Namun mungkin tradisi yang paling memikat adalah berburu dengan elang, di mana elang emas yang terlatih memburu binatang kecil. Praktik kuno ini dirayakan setiap tahun dalam Festival Elang Emas, menjaga tradisi tetap hidup untuk generasi mendatang. Memasak dengan batu panas, hidangan paling liar dari Mongolia. Budok adalah hidangan yang mengejutkan banyak pengunjung. Hidangan ini melibatkan memanggang seluruh kambing atau marmut dari dalam keluar dengan mengisinya dengan batu panas, daging, bersama dengan bawang dan kentang, disegel di dalam tubuh hewan, lalu dimasak dengan api hingga matang. Metode memasak yang intens ini biasanya digunakan saat musim dingin untuk menciptakan hidangan yang menghangatkan dan berenergi tinggi. Ini adalah pengalaman kuliner yang tak terlupakan, yang mencerminkan semangat tangguh dan penuh akal Mongolia. Festival Naadam, 3 permainan kejantanan. Setiap bulan Juli, Mongolia meledak dalam perayaan selama Naadam, festival terbesar di negara ini. Festival ini menampilkan olahraga tradisional yang dikenal sebagai 3 permainan kejantanan, gulat, pacuan kuda, dan panahan, keterampilan yang dulu digunakan oleh para prajurit Mongol. Naadam adalah kompetisi sekaligus pertunjukan budaya dengan parade, musik, dan makanan lokal yang lezat. Diakui oleh UNESCO, acara ini menonjolkan kekuatan, kebanggaan, dan persatuan rakyat Mongolia. 2 tangan penuh hormat. Dalam etiket Mongolia, menggunakan kedua tangan saat memberikan atau menerima sesuatu adalah tanda rasa hormat yang mendalam, baik itu hadiah, minuman, atau syal seremonial, khadat. Anda harus selalu memberikannya dengan kedua tangan, atau dengan tangan kanan yang didukung oleh pergelangan tangan kiri. Kebiasaan ini memperkuat nilai-nilai kerendahan hati, kehormatan, dan keramahan dalam kehidupan sehari-hari orang Mongolia. Gurun Gobi, gurun terbesar di Asia. Gurun Gobi yang membentang di Mongolia dan Tiongkok adalah gurun terbesar di Asia dan terbesar kelima di dunia. Ini bukan sekadar pasir, harap temukan pegunungan, ngarai, dan bahkan padang rumput hijau. Gobi terkenal karena fosil dinosaurusnya, terutama di tebing menyala Bayanzak. Gurun ini juga merupakan jalur penting di jalur sutra kuno. Iklimnya yang keras dan keindahan abadi terus menarik para penjelajah dan petualang dari seluruh dunia. Angkatan Laut terkecil Mongolia.
Mongolia's smallest navy. Mengejutkan, Mongolia memiliki angkatan laut di sebuah danau. Danau Khevsgol yang dikenal sebagai Mutiara Biru Mongolia adalah tempat beroperasinya angkatan laut terkecil di dunia. Hanya 7 orang dan 1 kapal. Tugas mereka mengangkut bahan bakar, memandu turis, dan berpatroli di danau. Yang lebih mengejutkan, hanya 1 anggota kru yang bisa berenang, menjadikannya penjaga pantai resmi. Meskipun kecil, misi mereka sangat penting untuk menjaga harta alam ini tetap aman. Upacara Ofu, tumpukan batu suci. OVO adalah tumpukan batu suci yang ditemukan di jalur gunung dan dataran tinggi. Para pelancong berjalan mengelilinginya 3 kali searah jarum jam, menambahkan batu dan memberikan persembahan, seperti susu, koin, atau vodka, untuk perjalanan yang aman dan keberuntungan. Ritual ini memadukan tradisi syamanik dan Buddhis dan masih dipraktikkan hingga hari ini, terutama selama musim semi dan gugur. Kadang-kadang, bahkan pejabat pemerintah ikut serta dalam upacara ini, mencerminkan pentingnya yang terus berlanjut dalam budaya Mongolia. Tanah langit biru abadi. Mongolia menikmati lebih dari 250 hari cerah setiap tahun, memberikannya julukan tanah langit biru. Tapi jangan tertipu oleh sinar matahari. Iklimnya keras, musim panas pendek dan sejuk, sementara musim dingin bisa mencapai minus 35 derajat Celcius yang kejam. Jika Anda berencana mengunjungi, bawalah pakaian tebal, bahkan di musim panas. Malam hari bisa sangat dingin, namun langit yang jernih dan keindahan alam yang mentah sangat layak untuk dijelajahi, menawarkan petualangan tak terlupakan di bawah cakrawala yang tak berujung. Mongolia adalah tanah di mana tradisi kuno bertemu lanskap yang menakjubkan, menawarkan sebuah perjalanan yang tak ada duanya di dunia.